Menterinya siapa dia tadi? Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa 4 menterinya akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Semuanya akan hadir, karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak, Pak? Ada arahan nggak, Pak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau PMK. Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Terkait pemanggilan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto mengaku sudah menerima surat pemanggilan dari Mahkamah Konstitusi. Erlangga sudah memastikan bakal hadir dan memenuhi undangan tersebut. Sama halnya dengan Erlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan akan hadir dalam sidang lanjutan perselisihan hasil Pilpres 2024. Menurut Sri Mulyani, surat pemanggilan oleh MK sudah diterimanya sejak Selasa. Dalam keterangan saat persidangan, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Otma, Pertanyaannya apa, Pak Otman? Ya. Sebentar Pak Otma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait.
Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Pemirsa, hari Jumat mendatang 4 menteri akan dihadirkan di sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan tim hukum Ganjar Mahfud Henry Yoso Diningrat, dan yang akan bergabung juga nanti dengan kami tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin. Saya ke Pak Henry terlebih dahulu. Pak Henry, terkait dengan 4 menteri akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi memberikan kesaksian dalam sidang gugatan Pilpres. Kalau dari tim hukum Ganjar Mahfud sendiri, apa harapannya, apa yang nanti akan diungkapkan oleh para menteri di dalam sidang? Terima kasih Mbak Anissa. Sebagaimana ditegaskan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa kehadiran dari menteri-menteri itu adalah atas permintaan, bukan dalam rangka mengakomodir permintaan yang pernah kami ajukan. Artinya Yang Mulia Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap penting. Nah, 3 harapan kami terhadap 4 menteri yang akan hadir ini antara lain Erlangga Hartarto, Bu Sri Mulyani, Pak Profesor Muhajir, kemudian Ibu Risma ya. Ya, harapan kami Mahkamah bisa menggali kaitan dengan dalil-dalil yang pernah kami kemukakan. Seperti misalnya kami mendalilkan bahwa ada Presiden menyalahgunakan kewenangan misalnya dalam membagi-bagi bansos misalnya. Di situ kan pernah kami ungkapkan bahwa ini salah satu ya, bukan hal yang sangat penting ya. Erlangga Hartarto pernah dalam satu kesempatan membagikan sembako. Kemudian dengan narasi bahwa ini adalah pemberian atau dari presiden ya. Nah, padahal ya, itu kan bukan pemberian presiden, bukan karena belas kasih presiden kepada rakyat ya. Melainkan itu adalah hak atau memang uangnya rakyat yang dibayar dari pajak rakyat ya. Nah, kemudian juga ditanya nanti harapan kami apakah itu ada inisiatif dari Erlangga, ya tentunya tidak kan gitu ya. Kemudian nanti dari Ibu Sri Mulyani juga nanti mungkin diharapkan bisa digali berapa sih anggaran untuk bansos. Kemudian ternyata berapa yang sudah dikeluarkan misalnya, apakah melebihi dari yang sudah dianggarkan. Bisa ditanya juga dengan Mensos ya, untuk pembagian anggaran itu dalam setahun berapa kali. Pak Henry, anggaran untuk bansos terutama ini jumlahnya bahkan hampir sama dengan anggaran bansos ketika awal COVID tahun 2020, hanya selisih sedikit, yang mana naik jauh dari tahun lalu. Apakah ada harapan dari tim hukum Ganjar Mahfud supaya Hakim MK menanyakan kepada mereka apakah memang ada alasan tertentu kenapa anggaran untuk bansos sampai naik begitu besar gitu? Begini, kami berharapnya bahwa kami yakin bahwa mahkamah ini akan mencari kebenaran yang material tentunya ya. Jadi nggak perlu harus apakah lebih besar, apakah lebih kecil ya. Mungkin kalau misalnya ada kenaikan alasannya apa dan sejak kapan kan gitu. Kemudian dalam hal ini akan sejak kapan itu maksudnya direncanakan kenaikan bansos besar-besaran itu direncanakan sejak kapan gitu ya Pak Henry ya? Nanti biar Menteri Keuangan yang menjawab gitu ya, biar dipilih oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, kemudian ditanya dengan Ibu Risma misalnya ya, harapannya ya untuk bisa diketahui kita supaya rakyat ini tahu sudah berapa kali dan semestinya siapa yang membagi-bagikan bansos itu. Apakah Menteri Sosial dalam hal ini dilibatkan
apakah ada kriteria orang yang akan menerima bansos ya. Kemudian dalam sejarah ini sudah apakah pernah membagikan bansos di hadapan istana misalnya ya. Kemudian dan lain sebagainya. Sehingga dari situ nanti akan nampak ya bahwa menteri-menteri ini kan adalah pembantu presiden ya. Sehingga keterangan mereka bisa menjadikan representasi dari perilaku presiden gitu. Dan saya yakin beliau-beliau ini sebagai pembantu presiden ya meskipun diarahkan seperti apa ya, hati nurani harus bicara dan iman juga ya, karena mereka itu kan disumpah loh, jangan main-main loh. Baik, Ya, Pak Henry. Kecuali kalau memang nggak takut dengan sumpah, saya nggak tahu lagi, Mbak Anissa. Dari tim staf khusus kepresidenan mengatakan bahwa tidak ada arahan khusus, misal untuk mensinkronisasikan substansi yang nanti akan Ya masa presiden mau ngomong udah saya arahkan dan akan saya arahkan, itu nggak mungkin. Tapi Anda curiga ada arahan itu, Pak Henry? Kenapa? Anda curiga pasti ada arahan itu meskipun tidak dikatakan sangat tidak mustahil karena ini kan beliau itu adalah grand design dari semua skenario untuk memenangkan pasangan Prabowo sama Gibran. Kenapa? Karena anak kandungnya itu kan dimulainya sejak dari awal, sejak dari cawe-cawe di Mahkamah Konstitusi. Mulai ada istilah paman Gibran, kemudian bagaimana MK bisa menerima pendaftaran dan sebagainya. Jadi ya bisa saja, sangat mungkin diarahkan. Ya syukur-syukur nggak diancam gitu. Gitu keterangan besok gue copot, kan bisa aja begitu. Baik, jadi memang ada. Kalau menurut Anda sinkronisasinya itu seperti apa, Pak Henry? Gimana? Sinkronisasinya seperti apa menurut Anda? Saya berharap meskipun saya masih meragukan ya akan kejujuran dari menteri-menteri ini ya. Baik. Meskipun tidak semua, tapi masih ada lah di antara menteri-menteri ini yang nothing tulus juga masih ada gitu ya. Tapi ada juga menteri yang takut, nanti kalau saya begini gue nggak dipakai lagi ini. Kan gitu, meskipun bukan Jokowi presidennya, kan Jokowi yang memenangkan pasangan itu. Kalau mereka berkeyakinan bahwa permohonan di MK-nya akan ditolak misalnya kan. Baik. Atau nggak usah takut deh, di MK nggak akan bakal menang mereka. Oke. Karena semua bisa diatur kok, itu kan di-arrange oleh mereka. Baik Pak Henry, kita konfrontir langsung kepada staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Bapak Ali Muchtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar saudaraku? Baik. Baik, Pak Ali, ada beberapa pertanyaan tadi yang dikemukakan oleh Pak Henry Yosodiningrat. Di antaranya adalah kenaikan bansos yang di APBN ini itu sejak kapan direncanakan? Kemudian semestinya siapa yang bagi-bagi Mensos? Bukankah yang seharusnya bagi-bagi bansos itu Mensos? Kemudian yang ketiga adalah kriteria penerima bansos itu sudah ditentukan atau ada syarat-syarat khususnya kah? Boleh dijawab langsung, Pak Ali Muchtar Ngabalin. Terima kasih. Yang pertama memang ini menjadi momentum penting ketika 4 menteri itu diundang, kemudian untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak terkait dalam persidangan MK. Memang harus hal yang disadari benar bahwa program ini bukan baru pertama kali. Ya, bukan baru pertama kali, tetapi yang paling penting adalah program ini dilakukan atas persetujuan DPR dan pemerintah, kemudian Presiden membuat program-program yang terkait dengan bantuan sosial. Kalau ditanya mengenai anggaran dan lain-lain yang terkait dengan dana-dana yang bantuan sosial ini memang harus juga dipahami bahwa dana-dana ini semua dari anggaran pendapatan belanja negara. Kalau dilihat, ini kan sebetulnya bansos itu adalah satu di antara
apa yang disebut dengan perlindungan sosial. Baik, Kalau di anggaran Pak Ali. pendapatan belanja negara itu, kalau di anggaran pendapatan belanja negara itu memang dana yang sampai di Menteri Sosial itu dari keterangan Menteri Sosial, dari keterangan Menteri Keuangan itu memang tidak semuanya, karena itu memang ketika penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khusus untuk bantuan sosial itu memang betul Departemen Sosial, tapi dana yang sampai kepada Menteri Sosial itu sekian 70 sekian triliun yang terkait dengan bantuan dana sosial. Lain-lainnya semua dalam anggaran pendapatan belanja negara itu memang diputuskan mencapai 497 triliun. Memang disinilah yang mungkin perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan terperinci, sehingga harus dipahami betul bahwa nanti di Mahkamah Konstitusi, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan Mahkamah, dan apa yang disampaikan oleh para menteri ini adalah keterangan kepada para hakim yang ada di Mahkamah. Pak Ali, sebenarnya APBN atau anggaran untuk bansos di 2024 ini jumlahnya bahkan hampir sama dengan anggaran ketika di awal-awal COVID. Sebenarnya peruntukannya untuk apa sih? Ada urgensi tertentukah sampai anggarannya hampir sama dengan ketika awal COVID di saat semuanya lockdown? Hampir sama itu yang mana, Nisa? Yang Nisa maksudnya yang mana? Yang soal bansos. Iya, bansos itu mencapai 78 triliun. Itu yang kalau lain daripada itu memang tidak sampai pada Menteri Sosial. Tetapi saya mau bilang bahwa dari 78 triliun itu mencakup dengan 497 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara. Kalau ditanya kapan mulainya, hampir 8 tahun setengah lebih kurang saya ada di Istana Negara, dan kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini kan bukan saja nanti pemilu baru dilaksanakan kan. Baik. Karena itulah memang kita berkali-kali menjelaskan bahwa bantuan sosial ini menjadi sesuatu yang sangat amat penting karena rakyat kita banyak yang masih belum mampu. Baik, sehingga program itu menjadi program prioritas. Baik, saya ke Pak Henry. Pak Henry, mungkin ada yang mau langsung ditanyakan ke Pak Ali Muchtar Ngabalin. Silakan. Begini, kalau bagi-bagi bansos itu kepada yang memang sudah ditentukan kriterianya dan tidak disertai dengan pesan bahwa ini dinarasikan ini seakan-akan dan bantuan dari presiden. Kemudian dalam pelaksanaan di bawah, ya bantuan memang bantuan pengertiannya kalau dulu ada banpres lah segala macam. Jadi dinarasikan seakan-akan itu bantuan karena kebaikan hati presiden kepada rakyatnya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pembagian itu di bawah, juga ada narasi bahwa karena ini bantuan presiden, kami sudah punya bukti dan sudah kami ajukan kemarin persidangan ya, saksi supaya memilih pasangan presiden yang bisa melanjutkan agendanya presiden ya. Kemudian bahwa itu disusun sudah sejak lama, katakanlah sudah sekian tahun. Bukankah desain untuk mengajukan anaknya ini termasuk untuk apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Jokowi untuk memenangkan pasangan ini juga didesain sejak lama gitu ya. Baik, langsung saja Pak Ali dijawab. Ya, begini Nisa, mudah-mudahan nanti materi yang dikemukakan oleh abangku ini kalau bisa memang saya di beberapa tempat juga saya bilang kalau bisa memang bahan-bahan ini harus dipermantap, kemudian dikasih kepada teman-teman yang beracara di mahkamah biar diteruskan kepada para hakim supaya ini bisa, karena yang bisa bertanya nanti itu hakim kepada para menteri. Jadi tidak ada yang lain di situ. Jadi bahan yang sedang dikemukakan oleh abangku ini, kalau bisa memang kepada tim pengacara atau penasihat hukum
apakah 03 ya, 03 Ganjar abang Ganjar ya 03 ya, biar nanti diteruskan ke hakim. Jadi hakim itu bisa konfrontir ini perkara dengan para menteri yang diundang dan diberikan keterangan pada hari Jumat nanti. Itu akan lebih bagus, Baik, terima kasih banyak Bapak Ali Muhtar Ngabalin, Bapak Henry Yosodiningrat telah bergabung bersama kami di Newsroom. Kita nantikan kesaksian dari keempat menteri pada hari Jumat di sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Pemirsa, usai jeda hujan deras yang mengguyur Jakarta Rabu siang hingga sore tadi membuat ruas Jalan Kemang Raya dan Taman Kemang tergenang air setinggi 50 cm. Informasi selengkapnya usai jeda.